Dunia voli Korea dikejutkan dengan hasil mengejutkan dari KOFO Cup 2025. Klub Red Sparks yang awalnya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat, justru tersingkir secara dramatis di fase grup setelah kalah dari Gimcheon Korea Expressway High Pass dalam laga penentuan Pool B. Namun, sorotan publik bukan sekadar pada hasil akhir, melainkan pada satu pertanyaan besar. Mengapa kapten sekaligus setter utama Red Sparks, Yeom Hye-seon, tidak dimainkan? Dalam investigasi eksklusif, KBSN mengungkap ada udang di balik batu, di balik absennya Hye-seon. Keputusan kontroversial pelatih dan manajemen dinilai tidak masuk akal oleh para analis. Mengingat Hye-seon adalah roh permainan Red Sparks dan dikenal sebagai pemain berpengalaman dengan kualitas internasional. Absennya Hye-seon di laga hidup mati membuat publik Korea Selatan geger. Bahkan, sejumlah komentator olahraga langsung mengkritik strategi Red Sparks. Tidak memainkan seorang kapten di momen penentuan, sama saja dengan membiarkan kapal berlayar tanpa nahkoda. Hasil akhirnya sudah bisa ditebak, ujar komentator voli KBSN dengan nada tajam. Sejumlah fans bahkan menduga bahwa keputusan ini bukan murni strategi teknis, melainkan akibat konflik internal yang selama ini ditutup-tutupi. Tagar My Shower Where is Hye-seon menjadi trending di X, dulu Twitter, Korea Selatan hanya beberapa jam setelah laga berakhir. Ribuan fans meluapkan kekesalan mereka atas keputusan pelatih. Kalau memang alasan regenerasi, kenapa dilakukan di laga sepenting ini? Ini sama saja merusak masa depan tim, tulis seorang netizen. Banyak yang menilai Red Sparks kehilangan keseimbangan permainan. Serangan terlihat monoton, koordinasi hilang, dan semangat tim merosot drastis. Semua itu dinilai terjadi karena absennya sang kapten yang biasanya menjadi motor semangat sekaligus pengatur ritme. KBSN mengutip sumber dalam klub yang menolak disebutkan namanya. Sumber tersebut menyebutkan bahwa ada perbedaan pandangan antara manajemen dan pemain senior terkait arah tim musim ini. Yeom Hye-seon ingin tim bermain dengan stabilitas, sementara manajemen mendorong eksperimen dengan pemain muda. Perbedaan itu makin membesar hingga akhirnya keputusan mengejutkan ini diambil. Ujar sumber internal tersebut, hal ini memperkuat dugaan publik bahwa absennya Hye-seon bukan sekadar masalah teknis, melainkan ada drama di balik layar yang sedang terjadi di tubuh Red Sparks. Tersingkirnya Red Sparks di KOFO Cup jelas memukul kepercayaan diri tim. Ajang ini seharusnya menjadi momentum awal membangun mental jelang musim panjang, namun justru meninggalkan luka mendalam. Lebih jauh lagi, masa depan pelatih Red Sparks kini dalam sorotan. Banyak pengamat memprediksi evaluasi besar-besaran akan dilakukan, termasuk kemungkinan pergantian kepelatihan jika konflik internal terbukti benar adanya. Sementara itu, masa depan Yeom Hye-seon juga ikut dipertanyakan. Apakah ia akan tetap bertahan sebagai kapten setelah dilecehkan dengan cara tidak dimainkan di laga terpenting? Atau justru memilih mengikuti jejak sejumlah bintang Korea lain yang mencari tantangan baru di luar negeri? Di sisi lain, Jungkwanjang Red Sparks tersingkir setelah kalah dramatis dalam laga penentuan kontra Gimcheon Korea Expressway High Pass di Pool B. Red Sparks kalah dengan skor 1-3 dalam laga yang digelar di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Jumat, 26 September 2025. Rapor merah mengiringi Red Sparks karena selalu kalah dalam 2 pertandingan yang dijalani. Di laga pertama, tim asuhan Ko Hee-jin tersebut takluk 1-3 dari Hwaseong IBK Altos. Pencapaian ini kontras dengan tahun lalu ketika Red Sparks menjadi runner-up. Diperkuat oposit Indonesia yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks lolos sebagai runner-up grup tetapi dapat melaju hingga final. Red Sparks sendiri tidak tampil dengan kekuatan penuh di KOFO Cup 2025. Yeom Hye-seon selaku kapten dan setter utama tim tidak diturunkan dalam kedua pertandingan ajang pramusim ini. Yeom masih melanjutkan pemulihan setelah operasi pada lutut kanan pada April lalu. Lututnya mengalami cedera lebih serius setelah dipaksakan untuk digunakan demi membantu Red Sparks berjuang di playoff dan final.
Pemulihan Yeom Hye-seon berjalan dengan baik setelah operasi, kata Ko jelang laga kontra IBK Altos, 22 September 2025, dilansir dari Sports World Korea via Naver Sports. Bersiap untuk musim reguler lebih penting daripada mendorong dia terlalu keras sekarang. Posisi Yeom digantikan oleh Kim China. Selain itu, tidak ada pemain asing yang bertanding, tetapi ini tidak hanya menimpa Red Sparks melainkan kontestan lainnya. Melansir dari The Spike, dicabutnya izin tampil untuk pemain asing karena jadwal yang bentrok dengan kejuaraan dunia bola voli. Dua pemain tak bisa tampil yaitu Haruyo Shimamura, Gwangju Pepper Savings Bank Jepang, dan Tanacha Soksod, Korea High Pass Thailand. Demi alasan kesetaraan, setiap tim tidak jadi dapat memakai pemain asing ataupun kuota khusus Asia mereka di KOFO Cup 2025. Red Sparks sendiri telah merekrut Elisa Zanet dan Wipawi Sritong sebagai amunisi luar untuk menggantikan duet Vanja Bukilic dan Megawati. Wipawi Sritong masih diragukan penampilannya pada pekan-pekan pertama Liga Voli Korea akibat pemulihan cedera. Posisi serangan Red Sparks bertumpu kepada Lee Seon-woo, Park Hae-min, serta Jeon Da-ben yang tampil bergantian dengan Gwak Seon-oke di KOFO Cup 2025. Sementara itu, tim yang lolos ke semifinal adalah IBK Altos dan High Pass dari Pool B serta GS Caltex, Seoul KEXX dan Hyundai E&C Hill State dari Pool A. Adapun juara bertahan Liga Voli Korea, Haeunkook Live Pink Spiders, juga tersingkir setelah kalah 2 kali dari 3 laga yang dijalani. Pink Spiders kalah dari GS Caltex dan Hyundai Hill State. Semifinal KOFO Cup 2025 akan berlangsung pada Sabtu, 26 September 2025, mulai pukul 11.30. Waktu Indonesia Barat, GS Caltex akan melawan High Pass, sedangkan IBK Altos akan menantang Hyundai Hill State selaku juara KOVO Cup tahun lalu. Sedangkan laga final akan diselenggarakan pada Minggu, 27 September 2025, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kehilangan Megawati yang hengkang ke Liga Voli Turki, Red Sparks gagal menembus semifinal KOFO Cup 2025. Kepastian tersungkurnya finalis Korea V-League 2024/2025 ini usai dipaksa menyerah 1-3 oleh Expressway High Pass dalam laga yang digelar Jumat 26 September 2025 malam waktu setempat. Kekalahan atas Expressway High Pass menyebabkan Red Sparks harus terdampar di papan bawah grup B tanpa sebiji pun poin. Sementara Expressway High Pass bercokol di posisi kedua klasemen grup B dengan raihan 3 poin. Hasil minor ini cukup mengenaskan jika melihat pencapaian Red Sparks pada KOFO Cup 2024. Saat itu Red Sparks masih diperkuat skuad asingnya, Megawati dan Vanja Bukilic. Dalam turnamen yang digelar sebagai pembuka Korea V-League tahun lalu, Red Sparks sukses menjadi runner-up KOFO Cup 2024. Nah, pada KOFO Cup 2025 ini, prestasi itu tak bisa diulangi lagi oleh Red Sparks. Kondisi kian sulit, karena berdasarkan regulasi semua klub dilarang memakai skuad asing pada KOFO Cup 2025. Karena tak diperkuat skuad asingnya, yakni Elisa Zanet dan Wipawi Sritong, pada KOFO Cup 2025 Red Sparks lebih mengandalkan skuad lokal Korea. Namun kondisi Red Sparks semakin sulit saat mereka harus melakoni laga KOFO Cup 2025 tanpa diperkuat tanpa setter utama, Yeom Hye-seon. Yeom Hye-seon yang sempat digadang-gadang akan melakukan reuni bersama Megawati di klub Turki, Manisa Baby SK, masih dalam pemulihan pasca cedera lutut pada akhir musim lalu. Mirisnya, dalam laga kontra Expressway High Pass, daftar pemain Red Sparks yang keluar pun bertambah dengan cederanya Kim China. Oleh pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, Kim China diplot untuk menggantikan posisi Yeom Hye-seon yang absen. Namun pada set keempat, Kim China menderita cedera akibat salah tumpuan usai melakukan blok bersama Park Eun-jin. Karena cederanya tersebut, Kim China harus ditandu keluar lapangan.
Akibatnya, skuad Red Sparks yang digawangi Lee Seon-woo dan Park Hae-min sebagai pendulang, Poin tak bisa berbuat banyak saat harus melakoni laga melawan Expressway High Pass.